Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya menjelaskan materi saya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya selaku moderator Ahlan Fatah Islami, dan teman saya yang kedua yaitu Herni Sa'nah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Orde Lama. Yang pertama, pengertian Orde Lama. Orde Lama adalah periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Dan pada masa itu juga pemerintah Indonesia mengalami peralihan. Indonesia pernah menetapkan sistem pemerintahan sistem presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi sistem pemerintahan yang pertama, yaitu dari sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang kedua yaitu tujuan Orde Lama. Tujuan Orde Lama yang pertama menciptakan suatu atau pembangunan karakter bangsa, di mana diharapkan adanya karakter politik nasionalisme Indonesia yang anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan juga pastinya pro akan perdamaian nasional maupun dunia. Yang kedua yaitu dalam masa Orde Lama juga bertujuan untuk membangun atau membangkitkan rasa percaya diri Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar dan juga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik, yang ketiga sistem pemerintahan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno. Yang pertama, sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahannya, yang pertama, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, eksekutif dipilih melalui pemilu. Yang kedua, sistem parlementer. Pada masa sistem parlementer, sistem masih terasa semu, di mana pemerintahan parlementer lahir atas dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Ditandai dengan adanya Perdana Menteri. Pada masa ini, posisi parlemen menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan dapat mengangkat Perdana Menteri. Ciri-cirinya, yang pertama, pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Yang ketiga yaitu sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ditentukan pada UUD 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS 1949. Namun masih seakan demokrasi yang semu karena yang masih dijalankan adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Hal lainnya juga dapat diketahui bahwa pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden dan bahkan Presiden dapat membubarkan DPR sehingga kedudukan Presiden tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintahan. Yang keempat yaitu sistem konstituante.
Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman kami yakni Hairni Sa'nah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairni Sa'nah. Saya akan melanjutkan membacakan materi yang telah dibacakan oleh Ahlan Fatah Islami, yaitu pada masa Orde Lama ini banyak ditandai dengan bergonta-gantinya kabinet yang ada di pemerintahan. Di antaranya, pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet yang diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Pertama, 1950 sampai 1951 yaitu Kabinet Natsir. 2. 1951 sampai 1952 Kabinet Sukiman Suwirjo. 3. 1952 sampai 1953 Kabinet Wilopo. 4. 1953 sampai 1955 Kabinet Ali Sastromijoyo. 5. 1955 sampai 1956 Kabinet Baharudin Harahap. 6. 1956 sampai 1957 Kabinet Ali Sastromijoyo. 7. 1957 sampai 1959 Kabinet Juanda. Materi selanjutnya yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa sudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Isinya ialah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. 2. Pembubaran konstituante. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Soekarno. Maka pada tahun 1959 sampai 1966 Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini pun kedudukan presiden masih sangat kuat. Ia memiliki kekuasaan mutlak, di mana kedudukan presiden dapat digunakan untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang menghalangi pemerintahannya. Kegiatan partai politik dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Kelebihan masa Orde Lama. 1. Presiden Soekarno membawa banyak gagasan dalam kebijakan yang diterapkan kepada luar negeri. 2. Indonesia telah berhasil merebut diplomatik dan militer. 3. Kepemimpinan di mata dunia dalam bidang internasional telah memberikan kontribusi besar. 4. Dapat membangun berbagai integritas nasional yang kuat. Kekurangan masa Orde Lama. 1. Penetapan kehidupan tidak berfungsi sebagai apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Situasi politik yang tidak stabil. 3. Sistem demokrasi sangat dominan. 4. Banyak konflik ideologis antar nasionalis. 5. Inflasi yang menyebabkan harga makanan pokok tinggi. Jatuhnya kekuasaan Orde Lama. Jatuhnya kekuasaan Orde Lama, Soeharto telah menerapkan serangkaian pedoman dalam menaklukkan rezim PKI dan para pengikutnya di Indonesia, meliputi dari 1. Pembubaran PKI dan organisasi-organisasi. 2. Penangkapan 15 kabinet. 3. Penangkapan 15 menteri dalam kabinet. 4. DPR GR dan MPRS akan dibersihkan pada PKI. 5. Pembentukan kabinet. Kesimpulan. Dalam masa Orde Lama, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberikan identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut. Pancasila dan Undang-Undang Dasar
45. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.